Halo selamat malam, wacana penundaan pemilu 2024 kembali muncul. Kali ini wacana sesat itu hadir lewat putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda pemilu hingga Juli 2025. Ada yang menuding putusan wakil Tuhan itu ditunggangi kekuatan besar untuk menunda pemilu lewat celah hukum. Lantas tangan siapa di balik operasi penundaan pemilu yang tiada henti ini? Ugal-ugalan operasi tunda pemilu bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Di tengah tahapan pemilu yang sudah dimulai, tiba-tiba publik dihebohkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Maret lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan pemilu 2024 hingga Juli 2025. Putusan itu dibuat berdasarkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Menanggapi putusan hakim tersebut, banyak pihak yang menolak keras. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menilai putusan PN Jakpus melanggar kewenangannya. Kita mendorong dan mendukung KPU yang sudah menyatakan akan melakukan perlawanan hukum. Dan saya juga mendorong secara politik kita menolak. Ya. Putusan ini melanggar Undang-Undang Dasar. Bukan hanya melanggar undang-undang. Undang-Undang Dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengaku akan mengajukan banding. Hasyim menegaskan pemilu 2024 telah dituangkan dalam produk hukum KPU dan memiliki dasar hukum yang sah serta mengikat sehingga tidak mungkin ditunda. Dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Komisi Yudisial menyatakan akan mendalami substansi putusan itu. Majelis hakim tersebut akan diperiksa secara serius untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ketika meminta KPU menunda tahapan pemilu. Terkait dengan substansi putusan, Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan, buruk atau baiknya suatu putusan. Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum. Domain Komisi Yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengaku tak mempermasalahkan rencana pemanggilan oleh Komisi Yudisial. Sebab Komisi Yudisial memang berwenang memeriksa dan memanggil hakim terkait dengan kode etik. Siapapun tidak berhak menilai itu benar atau tidak benar itu putusannya. Itu silakan publik yang menilai. Menilai ya, memberikan tanggapan silakan. Tapi untuk membatalkan putusan itu ada mekanisme, ada upaya banding. Sementara Partai Prima menegaskan gugatan hukum yang diajukan bukanlah sengketa pemilu, melainkan perbuatan yang dinilai melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu 2024. Partai Prima menuntut hak untuk ikut dalam pemilu. Menyampaikan bahwa gugatan Prima untuk proses pemilu dihentikan dan kemudian mulai dari awal lagi, ya itu menurut kami sebagai jalan satu-satu ikut, yaitu proses pemilu harus dihentikan dan harus dimulai dari awal lagi. Karena tujuan kita bagaimana kita bisa ikut. Center for Strategic and International Studies atau CSIS menduga ada kelompok-kelompok terorganisir di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan meminta Komisi Pemilihan Umum menunda tahapan pemilu 2024. Peneliti CSIS Nuri Ohtariza menyatakan, kali ini kelompok tersebut bergerak melalui mekanisme pengadilan. Saya sulit
untuk nggak melihat keputusan pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir secara rapi, bisa loosely organized, nggak terlalu terorganisir, tetapi tujuannya sama, yaitu pemilu 2024 ditunda. Nuri mendesak Presiden menanggapi putusan tersebut. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menegaskan sikap Presiden yang mendukung pelaksanaan pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal. Jaleswari meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan informasi yang memperkeruh suasana jelang pemilu 2024. Dan kita dorong KPU untuk terus bekerja sebaik-baiknya, bekerja secara mandiri, profesional, dan berintegritas. Kita tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 yang telah dimulai sebelumnya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Di sini dari tim Litbang CNN Indonesia sudah merangkum materi gugatan dari Partai Prima dan bagaimana pandangan masyarakat soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita lihat bersama di sini. Yang pertama ada nomor register perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, yang diajukan oleh Partai Prima 757/PDTG 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini digugat oleh Partai Prima pada 8 Desember 2022 dan kemudian diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 2 Maret 2023. Apa yang digugat materinya oleh Partai Prima dan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kita lihat di slide berikutnya. Oke. Poin-poin isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama, KPU harus menunda tahapan pemilu 2024 atau KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Terus kemudian yang kedua, tahapan pemilu dimulai dari awal dalam tempo 2 tahun 4 bulan dan 7 hari atau hingga Juli 2025. Konsekuensinya pemilu 2024 artinya mundur atau tidak sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, faktor Partai Prima mengajukan gugatan. Ini sekelebat saja, tapi nanti saya akan bahas lebih dalam dengan narasumber dari Partai Prima. Ini faktor Partai Prima mengajukan gugatan. Partai Prima sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh KPU dalam verifikasi faktual di KPU. Kemudian Partai Prima artinya tidak bisa ikut dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 dan Partai Prima menganggap bahwa verifikasi faktual ini bermasalah. Oke. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum berlaku karena belum ingkrah. Ini ada beberapa pandangan dari petinggi di Republik ini. Dari yang pertama, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Syarif Hiyari yang mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Putusan itu belum inkrah, kalau putusan belum inkrah maka kita tidak boleh berkomentar. Itu pendapat dari Wamenkumham. Dari Menko Polhukam Mahfud MD, ada upaya hukum untuk banding. Saya mengajak KPU untuk naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. Dari Ketua KPU Hashim Asyari, ternyata KPU sudah memutuskan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode atau penundaan pemilu? Kita lihat apakah masyarakat mendukung atau mayoritas tidak mendukung. Ini ada survei dari Lembaga Survei Indonesia periode 25 Februari sampai 1 Maret 2022. Ternyata pandangan masyarakat 68,1% tidak setuju kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden karena pemulihan ekonomi. Yang setuju hanya 24,1%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 7,8%. Ya, ini padahal soal pemulihan ekonomi tidak setuju cukup besar, 68,1%. Selanjutnya,
Perpanjangan masa jabatan presiden karena pembangunan ibu kota Nusantara. Apakah perlu diperpanjang masa jabatan presiden atau pemilu ditunda? Ternyata yang tidak setuju lebih besar lagi 69,6%, hampir 70%. Rakyat Indonesia tidak menginginkan ada perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Sementara yang setuju 22,3%, tidak tahu atau tidak jawab ada 8,1%. Oke, selanjutnya. Penundaan pemilu 2024, surveinya Carta Politika. Ini juga menarik, ternyata yang tidak setuju pemilu 2024 ditunda ada 76,33%. Yang setuju hanya 18%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 5,7%. Ini periode surveinya 4-12 November 2022 dan kemungkinan tidak banyak berubah ya. Karena KPU sudah mensosialisasikan pemilu 2024 akan digelar 14 Februari dan masyarakat sudah antusias sekali untuk bisa memilih calon pemimpinnya yang baru pada 14 Februari 2024. Apakah ada lagi? Oke, itu tadi beragam pandangan masyarakat tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu 2024. Apa sebetulnya motivasi ataupun motif politik dari Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah semata-mata hanya karena hak politiknya dirampas, tidak bisa ikut pemilu 2024? Atau ada motif lain yang ingin menunda pemilu yang memang dilancarkan oleh Partai Prima, atau mungkin ada kekuatan besar yang sedang melancarkan operasi ugal-ugalan untuk menunda pemilu 2024? Bagaimana istana melihat situasi genting di alam demokrasi kita saat ini? Sesaat lagi kita akan membahas bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali muncul. Kali ini wacana sesat itu hadir lewat putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda pemilu hingga Juli 2025. Ada yang menuding putusan Wakil Tuhan itu ditunggangi kekuatan besar untuk menunda pemilu lewat celah hukum. Lantas tangan siapa di balik operasi penundaan pemilu yang tiada henti ini? Ugal-ugalan operasi tunda pemilu. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada staf khusus Mensesnek Republik Indonesia, Valdo Maldini. Selamat malam Mas Valdo. Malam, Assalamualaikum Mbak Rifana. Waalaikumsalam. Ini pasti pulang dari kantor ya? Siap. Oke, masih tetap kerja untuk Republik. Sama kayak Mbak Rifana. Oke, ada Ketua Umum Partai Prima, Gus Jabo. Selamat malam Gus Jabo. Selamat malam, salam rakyat adil makmur. Oke, terima kasih sudah hadir Gus Jabo. Ada juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa. Selamat malam, Kang Saan. Malam. Ada juga teman saya ini, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Mas Ferry Amsari. Selamat malam, Mas Ferry. Dan bergabung melalui sambungan Zoom, ada Komisioner KPU Yulianto Sudraja. Selamat malam Pak Yulianto. Selamat malam Mbak Rifana. Oke, nanti kita akan tanya langsung ke KPU ya, tapi sebelumnya saya mau ke Partai Prima dulu sebagai pemohon. Nah, Gus Jabo, apa sebetulnya dasar gugatan dari Partai Prima yang mengadukan KPU melakukan perbuatan melanggar hukum atau PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah kemudian ini kelanjutan dari kasus kesengketaan pemilu di Bawaslu yang ditolak? Gus Jabo? Jadi saya pikir begini, proses di PN ini bukan proses yang tiba-tiba. Oke. Ya. Ini proses panjang dari tahapan pemilu yang kita ikuti di KPU. Jadi yang perlu dipahami oleh semua pihak, ya, yang kemarin-kemarin itu saya pikir banyak yang salah paham karena menganggap bahwa Pengadilan Negeri tidak punya kompetensi, ya, karena yang kita ajukan bukan sengketa pemilu, yang kita ajukan adalah perbuatan melawan hukum, gitu loh. Jadi proses ini proses yang panjang. Kita mengikuti tahapan pemilu dari pendaftaran 1 Agustus, ya, sampai kemudian masuk ke verifikasi administrasi. Dalam proses perjalanan ini, yang kemudian pada akhirnya partai kami di-TMS-kan gitu loh. Kami menemukan ya fakta-fakta, bukti-bukti gitu loh.
ada ketidakprofesionalan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada proses yang tidak jujur dan adil. Kemudian kita melakukan proses perlawanan gitu loh. Yang diatur oleh undang-undang. Kemana? Ke Bawaslu. Ya kan, Bawaslu kemudian menerima gugatan kita kembali ke KPU. KPU men-TMS-kan lagi. Kita kembali ke Bawaslu. Bawaslu menolak gitu loh. Ya, kemudian kita mencoba ke Petun, Petun menolak gitu loh. Terus kemudian untuk memperjuangkan keadilan dan hak kami sebagai warga negara yang punya hak politik, itu kemana lagi? Gitu loh. Kemana lagi kita harus memperjuangkan hak kita itu, hak politik kita itu, gitu loh. Tapi kan itu latar belakangnya seperti soal itu. sengketa pemilunya kan sudah ditangani oleh Bawaslu, kemudian ditolak. Ke Petun juga ditolak. Ini kan tidak lazim ketika Anda mengajukan Anda tahu nggak gugatan kenapa perdata. ditolak? Anda tahu nggak kenapa ditolak? Oke. Misalkan satu contoh. Di PKPU 135, 136. Ya, nanti ini derajat ini adida saya gitu loh, Pak derajat ini kan. Itu disebutkan bahwa ya yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 14 Desember itu adalah partai yang lolos verifikasi dan partai yang tidak lolos pun mendapatkan berita acara. Tetapi kami sebagai partai yang tidak lolos tidak termasuk di dalam berita acara itu. Bagaimana kemudian kita punya legal standing untuk mengajukan ke Petun? Artinya kan sudah diaborsi hak politik kita oleh KPU gitu loh, karena kita tidak masuk ke dalam berita acara tersebut gitu loh. Jadi segala macam upaya, segala macam jalan yang kita tempuh itu sudah buntu. Itu sudah tertutup. Sebagai warga negara yang sadar tentang hak politik, tentang hak asasi manusia, gitu loh. Kita terus mau mengadu kemana, gitu loh. Kita mengadu ke Pak Ferry Amsari gitu loh, dikasih saran, iya, tapi kan tidak bisa memberikan eksekusi apa-apa terhadap hak kami ini. Terus mau kemana? Apa salah? Kemudian kita ke pengadilan, gitu loh. Sebagai lembaga yang memang diatur oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan hak asasi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tapi kalau memang Partai Prima merasa hak politiknya ini dirampas oleh KPU begitu ya. Tapi dalam petitum Anda itu disebutkan bahwa agar KPU tidak menyelesaikan tahapan pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Itu kan berpengaruh terhadap semua aspek, bukan hanya Partai Prima saja, tapi seluruh partai politik, kemudian masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih. Kenapa petitum itu dimasukkan? Itu kan sudah tahu eksesnya bahwa itu akan menunda pemilu. Logikanya begini. Tanggal 14 Desember ya kita dinyatakan tidak lolos, tidak menjadi peserta pemilu. Agar kita bisa menjadi peserta pemilu itu seperti apa? Kan harus dimulai dari awal lagi. Gitu loh. Dimulai dari awal lagi dan harus ingat bahwa 2 tahun 4 bulan 7 hari itu lebih kurang. Gitu loh, lebih kurang. Pengadilan memutuskan lebih kurang, tidak saklek. Gitu loh. Terus kita mau kemana lagi? Kan begitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari petitumnya, sebetulnya Partai Prima tidak punya intensi ya untuk melakukan penundaan pemilu, untuk mengajukan pemilunya. Kita tidak pernah berkampanye tentang penundaan pemilu. Logikanya begini, kita ini berjuang ke Bawaslu, berjuang ke Petun, berjuang ke PN. Itu untuk apa? Untuk bisa ikut pemilu 2024. Gitu loh. Bagaimana kemudian muncul logika-logika mistik, logika-logika spekulasi bahwa kita ingin menunda pemilu. Tapi kok bisa pas sekali ya ketika kemudian petitumnya itu semuanya dikabulkan dan pas gitu bahwa tahapan itu pemilu bukan urusan saya. Juli 2025. Bukan Seperti urusan apa kami. yang dikumandangkan saat ini bahwa penundaan pemilu nanti sampai 2027. Itu suatu kebetulan ya itu menurut bukan Partai urusan Prima, kami. Kami mengajukan permohonan ke pengadilan. Kalau kemudian pengadilan memutuskan seperti itu, saya pikir semua pihak, karena demokrasi itu dasarnya penegakan hukum, semua harus menghormati keputusan hukum. Kalau kemudian ada tidak setuju, lakukan upaya hukum. Gitu loh. Jangan ketua partai besar, jangan menteri kemudian memprovokasi dan memperkeruh situasi. Karena basisnya apa? Prasangka. Prasangka politik, prasangka kepentingan politik gitu loh. Bukan penegakan hukum, bukan demokrasi. Nanti saya tanya ke KPU. Saya mau langsung ke Pak Yulianto. Pak Yulianto, pada saat ada petitum ataupun permohonan yang diajukan oleh Partai Prima, terutama soal agar KPU menghentikan ataupun tidak melaksanakan tahapan pemilu 2024 2 tahun 4 bulan 7 hari begitu ya kurang lebih. Itu disangka tidak sih oleh KPU bahwa itu akan dikabulkan oleh majelis hakim? Ya, tentu sejak awal kita sudah meyakini bahwa sengketa yang diajukan oleh Partai Prima kepada Pengadilan Negeri tentu KPU berkeyakinan pasti akan ditolak karena itu bukan dari kewenangan Pengadilan Negeri.
seperti diketahui di dalam konstruksi undang-undang bahwa sengketa untuk partai politik itu ada di ranahnya Bawaslu, kemudian juga di ranahnya PT UN. Undang-undang pemilu ini kan leg spesialis ya Mbak. Jadi kan jelas konstruksinya terkait dengan sengketa terkait dengan partai politik. Jadi sejak awal kami meyakini tentu pasti ditolak lah begitu. Tetapi faktanya kan sengketa yang ada di pengadilan negeri ini kemudian memenangkan Partai Prima dengan amar putusan-putusan yang dibahas pada saat ini. Tentu seperti diketahui bahwa KPU mempunyai hak banding, maka KPU juga akan melakukan banding terkait dengan putusan pengadilan negeri tersebut, Mbak. Oke, sambil KPU mengajukan banding, apakah kemudian KPU akan jalan terus saja melaksanakan tahapan pemilu 2024 dan tidak terganggu dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pak Yulianto? Oh iya, tentu KPU terus menjalankan tahapan karena salah satu tahapan PKPU tahapan nomor 3 tahun 2022 kan juga tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan itu, Mbak. Jadi KPU tetap berpegang prinsip bahwa penyelenggaraan pemilu ini terus berjalan, saat ini juga tahapan terus berjalan. Kemudian KPU saat ini juga tengah menyusun memori banding untuk pengadilan tinggi, itu yang kami lakukan, Mbak. Oke, jadi KPU merasa bahwa meskipun jalan terus dengan tahapan pemilu 2024, KPU tidak melakukan perbuatan melawan hukum ya? Tidak mengangkangi hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, Pak Yulianto? Ya, begini Mbak, sebenarnya soal perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Partai Prima, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 ini kan jelas bahwa kalau pelanggaran administrasi pemilu, tentu ruangnya ada di ranahnya Bawaslu. Kemudian kalau pelanggaran pidana begitu ya, itu juga ke Bawaslu, kemudian nanti diproses di Gakumdu, itu kemudian nanti diajukan ke Pengadilan Negeri. Itu kalau pelanggaran pidana pemilu. Kemudian kalau pelanggaran etik, kemudian salurannya ada di DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, gitu ya. Iya, dan kemudian Partai Prima ini kan sudah menempuh langkah-langkah ketika proses pendaftaran partai politik dan kemudian tidak memenuhi syarat minimal yang dipersyaratkan oleh undang-undang, kemudian mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Dan kemudian dalam putusan Bawaslu kemudian memberikan ruang lagi kepada Partai Prima untuk mengajukan beberapa persyaratan itu lagi agar memenuhi syarat. Kemudian setelah dimasukkan di KPU itu juga tidak memenuhi syarat lagi, gitu. Kemudian Partai Prima kemudian mengajukan kepada Bawaslu dan Bawaslu menguatkan putusannya KPU bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat. Kemudian Partai Prima mengajukan langkah hukum ke PT UN. Pun begitu PT UN juga menolak terhadap sengketa itu. Jadi itu proses yang sudah dilampaui, intinya begitu. Oke, jadi KPU tetap meyakini bahwa tidak ada proses yang dilampaui dan jalan terus saja melaksanakan tahapan pemilu. DPR, Kang Saan, apakah kemudian DPR dan 9 fraksi di Komisi 2 ini sepakat mendorong KPU jalan terus saja melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan tidak terganggu dengan keputusan PN Jakpus? Ya, pertama kita mendorong ya KPU untuk banding dan itu sudah dilakukan. Yang kedua, kita juga berharap bahwa KPU itu serius ketika menangani proses semua gugatan. Jadi jangan sampai berspekulasi karena sudah ditolak semua, ketika di PN punya sikap paling ditolak kan gitu loh. Sehingga tidak serius ketika mengirim misalnya kuasa hukumnya di sana untuk mempertahankan ini. Jadi keseriusan, jadi tidak boleh menganggap enteng terhadap semua gugatan. Jadi semua gugatan dari pihak manapun itu harus dihadapi oleh KPU secara sungguh-sungguh dan serius kan gitu. Itu satu. Nah yang ketiga, DPR seperti semua sampaikan, Wakil Menteri Hukum dan HAM Pak Mahfud semua mengatakan bahwa ini kan bukan inkrah, ada banding. Nanti banding ada kasasi. Ini proses masih panjang. Karena sesuatu yang belum inkrah, maka ini belum punya kekuatan hukum tetap, maka proses yang ada di DPR maupun di KPU dan pemerintah terkait dengan soal tahapan-tahapan pemilu itu akan terus berjalan. Jadi bahkan DPR sebenarnya
sudah minta izin kepada Ketua DPR Komisi 2 untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan KPU khusus terkait dengan soal hasil gugatan Partai Prima di Pengadilan Jakarta Pusat untuk dilakukan rapat dengar pendapat di saat masa reses ini kan itu. Nah, kita tinggal nunggu kalau misalnya izin dari pimpinan DPR keluar, minggu ini kita sudah bisa dilakukan rapat dengar pendapat dengan KPU untuk mensikapi terkait dengan soal putusan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, plus kita tetap akan menjalankan semua proses tahapan yang sedang berjalan di KPU untuk pemilu 2024 ya. Berarti semua fraksi di DPR memberikan dukungan politiknya ya kepada KPU untuk melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan tidak terpengaruh dengan putusan PN Jakpus, begitu ya? Iya, itu sudah. Oke. Gus Jabo, ini tampaknya KPU kemudian DPR, partai-partai yang ada di DPR tidak terganggu dan jalan terus saja, mempersilahkan pokoknya KPU jalan terus melaksanakan sisa tahapan pemilu. Ini kan bertentangan dengan yang diputuskan oleh PN Jakpus. Langkahnya Partai Prima apa? Saya pikir kalau itu tetap dilaksanakan, ya, dan keputusan PN itu tidak dijalankan, yang dilakukan oleh KPU itu tindakan melawan hukum selanjutnya, dan itu ilegal dan itu membahayakan dalam kehidupan demokrasi, dalam kehidupan politik di Indonesia, gitu loh, karena keputusan pengadilan, gitu loh, kemudian diabaikan. Terus kemudian dasar kita di dalam berdemokrasi, berbangsa, bernegara apa? Kalau keputusan pengadilan itu kemudian diabaikan oleh negara sendiri, gitu loh. Tapi langkahnya Partai Prima apa? Ya kita kan menunggu nih. Kita ini sejak awal ya, posisi kita, kepentingan kita ke PN itu supaya hak kita itu kan diakomodir, dibela. Kan begitu. Karena apa? Karena kita punya dasar yang sangat kuat. Kenapa kita kemudian mengatakan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum? Kita punya bukti, itu tidak serta-merta. Kalau kemudian bukti-bukti ini dikabulkan oleh PN gitu loh, ya mestinya memang begitu. Jadi untuk selangkah selanjutnya ya kita meminta kepada KPU supaya mengembalikan hak politik kita untuk menjadi peserta pemilu 2024, bukan pemilu 2025 atau 2027, pemilu 2024, gitu loh. Jadi kalau kemudian ada orang yang bilang ini masalah Prima punya kepentingan untuk ikut berkonfederasi menunda, dari mana orang kita berjuang untuk pemilu 2024? Oke. Saya ingin tanya ke Daveri. Daveri, kalau tadi menurut Partai Prima, menurut Gus Jabo, kalau KPU tidak melaksanakan putusan dari PN Jakpus itu berpotensi melawan hukum lagi. Dan itu akan membahayakan nantinya. Apakah memang seperti itu atau memang KPU jalan terus saja? Seperti yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum di Republik ini. Sebelum menjelaskan langkah emosional Partai Prima dan kekhilafan putusan PN Jakpus, saya mau membahas dulu penyakit paling mendasar yang dialami dalam proses penyelenggaraan pemilu. KPU dalam konteks kasus ini sebenarnya sudah kalah di Bawaslu sebagian. Untuk kemudian diperintahkan membuka sipolnya agar Prima bisa memperbaiki yang kurang. Di titik ini itu tidak terbuka akses. Bagaimana orang bisa memperbaiki sesuatu tanpa buka akses? Dan kemudian kembali ke Bawaslu karena tidak dibuka ruang oleh KPU. Bawaslu bilang nebis in idem. Ini ada persekongkolan yang menurut saya agak jahat ya, untuk membiarkan seseorang merasa perlu mencari keadilan. Jadi biang penyakitnya ada di penyelenggara yang sangat terbuka dalam melakukan kecurangan. Kita banyak data dan bukti-buktinya ya. Oleh karena ini sudah bermain, lalu mereka tentu saja sebagai pencari keadilan mencoba mencari ruang. Walaupun di titik tertentu saya merasa gugatan di PN Jakpus itu agak emosional dengan poin kelima. Anda merasa ini hanya mencari keadilan saja atau ada motif lain di sini menurut Anda? Nanti motifnya saya akan bicara poin itu. Nah begitu di PN Jakpus melakukan kesalahan menurut saya sangat fatal. Pertama dia mengabaikan konstitusi soal pemilu 5 tahun sekali. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Juga melanggar konsep di Undang-Undang Pemilu bahwa tidak dikenal konsep penundaan pemilu. Yang dikenal pemilu lanjutan, pemilu susulan, kalau seandainya ada keadaan kahar.
itu pun di daerah yang terjadi keadaan kahar. Pemilu nasional tidak bisa ditunda dalam keadaan apapun kecuali kiamat. Yes. Ya, karena kiamat sudah selesai kita semua. Yang ketiga yang dilanggar adalah peraturan Mahkamah Agung sendiri. Nomor 2 tahun 2019, pasal 10, pasal 11-nya terang benerang mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak boleh disidangkan di PN, harus dialihkan ke PT UN. Kalau sudah disidang pun putusannya NO tidak dapat diterima. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang terang benerang. Pertanyaan besarnya, kenapa PN Jakpus berani menyimpangkan peraturan ini? Dalam penelitian Temis Indonesia diungkapkan dari 17 perkara PMH, semuanya tidak diterima atau yang lainnya dialihkan ke Petun. Apa sebabnya satu-satunya perkara ini kemudian dibuka ruang? Apakah Prima diuntungkan dari ini? Tentu. Mereka sedang cari keadilan. Tapi apakah Prima dimanfaatkan orang? Bisa saja terjadi. Karena isu penundaan pemilu bukan hari ini. Ada menteri yang bicara, ada ketua partai yang bicara, ada orang-orang pendukung rezim berbicara. Semuanya adalah rangkaian. Valdo pasti tidak bisa membantah data dan fakta ini. Karena ini nyata. Lalu ditambah tiba-tiba muncul putusan PN Jakpus yang oleh beberapa orang ya, tokoh-tokoh termasuk Pak SBY itu menyatakan jangan-jangan di MK nanti akan ada putusan yang menunda pemilu. Rupanya semua mata mengamati MK, pindah barang ini ke PN Jakpus. Gitu ya. Saya agak khawatir ini dimanfaatkan ya, apakah karena emosional Partai Prima atau apakah Prima bagian dari cerita ini karena ingin menuntut keadilannya. Yang jelas ini tidak bisa dibiarkan. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melanggar perma gara-gara ulah dari tidak profesionalnya penyelenggara pemilu. Oke, tapi pertanyaan saya tadi belum Anda jawab. Jadi motifnya bukan hanya mencari keadilan, tapi ada motif lain di situ. Ya, apakah itu bagian dari inti orang-orang yang mengajukan permohonan, apa Prima atau yang lain, atau orang yang memanfaatkan situasi. Begitu Prima dilihat mengajukan perkara ke PN, lalu kemudian ada orang yang mungkin memanfaatkan situasi ini. Bukti kita sederhana, ada pembicaraan-pembicaraan yang bukan orang-orang biasa. Tokoh-tokoh penting yang bicara soal penundaan itu. Saya mau ke Gus Jabo. Gus Jabo, ini motifnya bukan hanya mencari keadilan. Apakah kemudian partai Anda ataupun kepentingan partai Anda ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang ingin menunda pemilu? Saya pikir itu prasangka yang sangat buruk ya terhadap proses peradilan yang berlaku di Indonesia gitu loh. Ya, ini proses hukum dan hukum sudah memutuskan gitu loh. Semua harus menghormati hasil produk hukum itu. Persoalan kemudian di luar hukum itu ada kepentingan politik besar gitu loh. Itu lain cerita gitu loh. Jangan kemudian itu digebyah-uyah dengan keputusan hukum yang ada di Jakarta Pusat gitu loh. Sejak awal kita berjuang dan itu terekam ya, bahwa kita itu cuma ingin menjadi peserta pemilu gitu loh. Kita ingin bahwa pemilu 2024 itu jurdil. Pemilu di Indonesia atau demokrasi di Indonesia tidak hanya prosedural gitu loh, tapi substansinya harus betul-betul berkualitas gitu loh. Tapi kan kenyataannya tidak profesional gitu loh. Kalau kemudian apa yang kita lakukan di saat jalan buntu untuk menuntut keadilan, terus kemudian kita punya alat di pengadilan negeri, terus kemudian orang ribut gitu loh. Kok pada waktu kita didolimi, ya hak kita dikebiri di KPU, kok diam semua, ya? Kita setelah melakukan upaya hukum, kita juga melakukan gerakan-gerakan. Kalau memang kemudian partai kita tidak bagus dokumennya, dibuka ke rakyat. Semua partai politik yang ada di KPU buka ke rakyat gitu loh, biar rakyat tahu. Silakan. Sekali lagi saya mau mengatakan, meskipun ada unsur sangat emosional, persoalan intinya bukan di Prima, tapi di penyelenggara dan PN Jakpus. Kalau mau fair kita ya, KPU berani nggak membuka audit sipolnya? Itu biang penyakit kecurangan dan kelalaian luar biasa. Itu termasuk dalam kasus Prima. Kita fokus yang hasil putusannya dulu nih, karena yang menjadi persoalan saat ini adalah keputusan PN Jakpus melebihi kewenangannya. PN Jakpus jelas ya, terang ini tidak bisa dijalankan. Satu, dia sudah banding, ya tidak mungkin yang belum ingkrah dijalankan. Kedua, tidak bisa dijalankan karena ini melanggar kompetensi absolut. Contoh sederhana adalah kalau ada orang cerai mengajukan perkara ke pengadilan militer, lalu kemudian diputus, gitu pasti tidak bisa. Dan harus dianggap kalau melanggar kompetensi absolut, batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada ini barang.
Oke, saya mau tanya ke Gus Jabo. Masa pada saat Anda menyusun permohonan ke Pn-Jakpus nggak ada satupun aktor politik di negeri ini yang mendekati Anda menitipkan masuk soal operasi penundaan pemilu yang kami dengar ada seperti itu loh. Ini namanya kemudian merendahkan martabat kami sebagai partai politik yang punya latar belakang aktivis ya, yang tahun 98 kami di depan berdarah-darah gitu loh. Kami ikut terlibat dalam proses demokrasi ini, jangan salah Mbak. Jadi kita ngerti aturan-aturan demokrasi, kita ngerti konstitusi. Tapi gitu Partai Prima sadar nggak ketika haknya diberikan oleh Pn-Jakpus merenggut hak dari warga Indonesia untuk memilih 2024? Terus hak kita gimana? Oke. Gitu loh. Hak kita gimana? Makanya kemudian begini, ini ahli-ahli hukum, ahli-ahli politik itu loh. Itu harus kemudian berpikir secara objektif. Ya. Kita tidak emosional, justru yang emosional itu adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang kemudian ngawur dalam respon menganalisa hasil keputusan PN Jakarta Pusat. Yang ingin saya katakan begini, semua orang harus menghormati hukum. Ini sudah diputuskan oleh PN. Sekarang bagaimana kita bersama-sama bermusyawarah, cari solusinya seperti apa? Karena kita bersepakat tidak ingin pemilu ini ditunda, gitu loh. Tapi kita juga politiknya harus diakomodir menjadi peserta pemilu 2024. Oke, tapi Daveri, kalau Anda melihat semua orang harus menghormati hukum. Tapi bagaimana kalau misalnya hukumnya kemudian sudah disusupi? Jadi celah hukum itu digunakan untuk melakukan operasi penundaan pemilu, itu bisa nggak masuk? Karena itu disebutkan. Nanti saya sebetulnya ingin memutarkannya nanti, tapi bisa nggak celah hukum itu dipakai? Simpelnya sederhana. Kalau ada problematika teknis dalam penegakan hukum, kembali ke paling puncak, yaitu konstitusi. Konstitusi bilang apa? 5 tahun sekali, titik. Tidak ada satupun yang berhak. Mau perang, mau keadaan kahar, pemilu harus tetap lanjut. Nah kalau konstitusi sudah berkata itu, apa hebatnya PN? Kemudian bisa berani. Toh Mahkamah Agung dan MK saja tidak bisa. Jadi sebenarnya ada ruang solusi, uang partai umat saja. Cuman ngomong-ngomong mediasi begini, jadi peserta. Oke, ada proses di Bawaslu. Ya, kalau mau bertanggung jawab sekali lagi KPU berani nggak di depan publik luas mengaudit sipol itu, kita lihat semua apa yang terjadi perjalanannya. Sejauh ini KPU takut dan tidak punya keberanian membuka sipol itu. Oke, saya mau putarkan dulu pernyataan dari Presiden Jokowi setelah ditunggu-tunggu beberapa hari, akhirnya Presiden Jokowi angkat bicara soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikan sisa tahapan pemilu 2024. Kita dengarkan sama-sama. Sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Mas Faldo, itu bukti komitmen Presiden ya, bahwa pemilu harus berlangsung pada 2024 dan tidak terpengaruh dengan putusan Pn-Jakpus, begitu maksudnya? Ya, sejak awal Bapak Presiden selalu berkata begitu, taat. Tapi kan dengan adanya putusan Pn-Jakpus ini kemudian komitmen Presiden bagaimana? Itu tadi Presiden, barusan aja ngomong. Presiden ngomong, ya udah kita dorong untuk banding, kan ya, urusan peradilan, urusan hukum itu satu hal. Gimana masalahnya, gimana prosesnya, ya itu silakan dijalani. Tapi Presiden berkali-kali bicara Mbak, berkali-kali. Ya kan, mohon maaf tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry itu ya gosip politik semua gitu. KSP, yang mana yang gosip politik? KSP barusan mengeluarkan pernyataan untuk menghormati putusan Jakpus. Caranya cuma satu untuk hal ini, yaitu amandemen konstitusi atau ada konsensus di DPR. Hari ini DPR lagi reses, sambasan lagi reses toh. Nah keputusannya keluar sekarang. Nah itu gimana ceritanya? Kan gak ada makna apa-apa nih. Ya kan, kok sayang aja sih, Mbak Rifana pasti lebih tahu lah agenda DPR. Dan saya kira forum seperti ini sangat kurang banget kalau kita bahas gosip. Tapi lagi-lagi gosip yang mana? Ini banyak sekali tuduhan bahwa Presiden ada aktor ABCD. Jadi Anda tidak percaya bahwa ada aktor-aktor yang ingin menunda pemilu 2024? Anda nggak percaya itu? Padahal ada Menko yang bicara, Menteri yang bicara, kemudian Ketua Umum yang bicara. Itu banyak loh yang mengatakan di publik. Dan Presiden, CNN Indonesia dapat hasil investigasinya saya yang menulis Bapak Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan berkali-kali menyampaikan kita tunduk pada konstitusi, kita taat pada konstitusi. Itu clear. Tapi pada kenyataannya banyak sekali orang-orang di sekitar Presiden yang ingin melakukan operasi penundaan pemilu. Kan diingetin juga oleh Presiden. Presiden ngingetin kok. Nggak sekali dua kali. Itu udah dari awal kan ini. Isu-isu ini kan. Dan
ya kita bisa bilang bahwa ya kita taat pada konstitusi, patuh dengan konstitusi. Ini saya ngulang ini berkali-kali aja nih, itu tuh nggak ada yang bisa ngomong, bahwa presiden ngomong sendiri. Ya kan? Datanya nggak benar itu, Valdo, belum lengkap. Presiden itu paling clean plan dalam sejarah. Sebelumnya mau taat konstitusi, kalau ada yang menunda menampar muka saya. Lalu kemarin tiba-tiba ngomong soal bahwa hak semua orang untuk bicara, termasuk soal isu penundaan maupun 3 periode. Hari ini lain lagi. KSP tiba-tiba bicara soal ayo hormati putusan pengadilan. Itu kan sama saja menghormati proses penundaan pemilu. Jadi presiden tidak juga KSP, kantor staf selalu presiden konsisten mengeluarkan pernyataan agar menghormati putusan. Di satu sisi KPU butuh dukungan untuk melakukan banding dan menjalankan tahapan pemilu. Ini bagaimana bersayap begini, Valdo? Kalau untuk urusan peradilan, kita kembalikan saja ke lembaga-lembaga negara yang ada. Siapa yang berurusan, bagaimana prosesnya, ada banding, tadi udah disampaikan juga, ada naik tingkat dan sebagainya. Dan presiden tadi clear ngomong, itu Mbak Rifana sendiri yang muterin gitu. Ya saya kan banding gitu. Ya kan kita menghormati proses hukum aja. Indonesia ini kan juga negara demokrasi. Indonesia ini juga negara hukum. Jadi ya kalau bicara silakan KSP. Gitu kan. Bicara kan nggak ada salahnya. Tapi presiden ya tadi itu barang kan. Tadi ngomong bahwa ditanya kita pro kontra kontroversi, dukung KPU, semua pemilu disiapkan, anggaran disiapkan. Kita ready kok Mbak untuk pemilu ini. Ready, anggaran belum sepenuhnya dong. Anggaran belum sepenuhnya dikucurkan. Tapi Bang Ferry pasti ngerti lah kalau kita ngomong ini. Pak San, ada proses pergerakan nggak di DPR? Ya di DPR sekarang sampai hari ini ya. Gini. Pertama, semua tahapan di DPR itu berjalan dengan baik. Terlepas dari sekarang ada isu baru ya soal penundaan. Tapi kan kita sudah... Ini isu baru ya Kang ya? Padahal kita wartawan dengernya udah dari lama. Banyak sekali kemudian petinggi Republik ini yang bicara loh. Ini heboh kan sudah reda nih. Banyak memang kita nggak menutup ya bahwa banyak dari beberapa tokoh dan sebagainya minta penundaan. Diakui kan ya Kang ya? Itu ada menteri dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting yang presidennya clear lah. Ini yang paling penting. Presiden clear bahwa presiden ingin tetap proses pemilu itu sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Isu baru yang saya masukkan itu adalah terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan soal memenuhi gugatan dari Partai Prima. Nah saya katakan isu baru ini. Nah isu baru ini tentu menimbulkan sebuah kegaduhan yang tadinya udah mulai redup, yang namanya penundaan itu kan muncul kembali. Muncul kembali lewat jalur hukum kan. Nah bagaimana misalnya mensikapi ini semua, kita kalau misalnya kita mempersoalkan proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua orang sudah menyampaikan. Bang Ferry tadi sudah menyampaikan bahwa mereka di luar kewenangannya. Karena memang kan sebenarnya kan gini, untuk pencari keadilan menurut saya hal yang biasa saja. Mencari celah kemanapun pun dia kan. Yang penting dia bisa dipenuhi rasa keadilannya kalau diperlakukan ini. Tapi memang kalau misalnya kita meratapi apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, boleh katakan itu salah alamat. Kan kalau kita berpikir undang-undang jelas, undang-undang pemilu, undang-undang dasar jelas, ada perma dan sebagainya. Kalau ini nyangkut ranahnya sengketa proses pemilu kan sebenarnya kalau misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusatnya bisa melihat ini secara objektif harusnya itu tidak ditabrak ya. Ditabrak ini satu. Nah sekarang kan ini udah telanjur dia putuskan. Nah ketika ini sudah telanjur diputuskan, pertama banding itu udah jelas. Nah ketika menyiapkan banding tentu KPU harus benar-benar serius mensikapinya. Jangan sampai KPU tadi hanya ngirim seorang anggota Biro Hukum misalnya kan ke Pengadilan Jakarta Pusat karena berasumsi ini pasti ditolak kan. Jadi maksudnya ada kesan KPU meremehkan KPU gugatan meremehkan, ini kan, di awal. Di awal kan. Nanti saya tanya ke Pak Yulianto ada meremehkan. Nah yang kedua tentu banding secara serius. Yang ketiga tadi sampaikan karena majunya ke pengadilan negeri ini bukan pengadilan satu tahap ya. Kalau di TUN kan satu tahap proses sengketa pemilu. Setelah itu kan selesai. Nah karena ini ada di pengadilan negeri tentu Prima juga
punya paham dong. Oke, ini baik. akan panjang kan gitu Baik, loh. baik. Nah sebelum inkrah maka proses ini kan tetap harus jalan. Ya, oke. Kita sudah dapat poinnya bahwa tahapan harus tetap berjalan. Apakah KPU terkesan meremehkan gugatan di awal Partai Prima dan bagaimana persiapannya nanti menghadapi gugatan ataupun menghadapi materi banding ya di Pengadilan Tinggi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau langsung ke KPU, ada Komisioner KPU Pak Yulianto Sudrajat masih bergabung. Pak Yulianto? Halo Pak Yulianto? Iya, masih. Oke. Suara saya bisa, halo? Iya Pak Yulianto? Iya. Oke Pak Yulianto, ada kesan KPU meremehkan begitu ya soal gugatan Partai Prima di awal dan KPU diharapkan nanti pada saat banding ke Pengadilan Tinggi lebih mempersiapkan diri begitu. Iya, pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebenarnya bukan meremehkan ya konteksnya, tetapi dalam arti kita kan setiap tahapan hampir kita juga menghadapi sengketa-sengketa. Utamanya kan sengketa-sengketa di Bawaslu, kemudian di sengketa PT UN, bahkan nanti kalau sengketa hasil juga di Mahkamah Konstitusi. KPU dalam kapasitas akan terus fokus juga di dalam menghadapi sengketa-sengketa yang diajukan oleh baik itu peserta pemilu dan lain-lain gitu. Dan prinsipnya ini untuk khusus di Pengadilan Negeri kita sudah mempersiapkan dan sudah membahas secara khusus terkait dengan memori banding. Dan ini akan segera kita ajukan, segera kita sampaikan. Kan tenggatnya 14 hari ya setelah dibacakan putusannya. Dan insya Allah minggu ini segera kita ajukan ke Pengadilan Tinggi, Mbak. Jadi sekali lagi kami serius dan dalam pengajuan untuk banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Kang Saan, terima kasih atas dukungannya. Bung Jabu, ya salam dari saya. Bung Jabu ini juga teman-teman aktivis Mbak, aktivis saya waktu ketika di Solo Mbak. Pak Yulianto terakhir KPU yakin menang ya dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi ya? Pak Yulianto. Ya kami optimis Mbak untuk melakukan langkah banding ini. Ya. Oke, KPU optimis menang di tingkat banding Pengadilan Tinggi. Terima kasih Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan. Saya mau putarkan ya pernyataan penting ini dari Sekjen The Ruling Party, Sekjen PDI Perjuangan, pendukung utamanya Pak Jokowi menanggapi soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita dengarkan sama-sama. Atau kita baca sama-sama nih. Oke, mungkin bisa diputar di B. Ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan suatu gerak yang pada dasarnya adalah inkonstitusional untuk menunda pemilu. Ini pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Yang selanjutnya. Oke. Karena itu menghadapi berbagai manuver-manuver dengan kekuatan yang harus kita selidiki dari mana kekuatan itu yang mencoba menggunakan kekuatan hukum sebagai alat. Itu yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Gus Jabo, kalau menurut Sekjen PDI Perjuangan ada kekuatan besar yang menunggangi partai Anda untuk melakukan manuver-manuver gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga berujung pada putusan penundaan pemilu ini. Kami ini kan partai baru, Mbak. Partai baru yang sedang berupaya untuk ikut menjadi peserta pemilu. Tapi kan orang-orangnya bukan orang-orang baru di politik. Anda kan kami dulu juga aktivis. pernah mendukung pada 2014 mendukung siapa? Oh, enggak ada. Oke. Enggak ada. Nggak bergabung dalam partai ya? Enggak ada. Oke. Gitu loh. Kalau kemudian ya PDIP ya Bung Astoni Sekjen PDIP. PDIP ini partai berkuasa, partai pemenang pemilu. Kalau kemudian beliau bilang ada kekuatan besar gitu loh, ya bongkar saja, buka saja gitu loh. Jangan kemudian mengkampangi tangan kami yang ingin menuntut keadilan. Siapa kekuatannya lebih besar dari PDIP? Gitu loh.
Kan begitu, nggak usah beropini, nggak usah provokasi, nggak usah mengintimidasi gitu loh. Ini proses hukum, kita harus dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam berpolitik. Kalau ada keputusan kenapa harus reaktif? Diskusi yang ilmiah, jangan diisi dengan prasangka-prasangka, jangan diisi dengan prasangka-prasangka mistik gitu loh. Kok begini jadinya, jadi kacau, semua reaksioner, semua reaktif. Mau jadi apa bangsa kita ini ke depan kalau kemudian menghadapi satu putusan hukum aja kemudian sudah nggak karu-karuan gitu loh. Anda percaya bahwa ada operasi yang terstruktur, sistematif, masif, masuk ke celah hukum seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, ada kekuatan besar yang menunggangi Partai Prima? Jangan salahkan masyarakat ya mengumpulkan berbagai bukti ilmiah ya yang tersebar. Ada menteri yang ngomong, ada ketua partai koalisi yang ngomong, ada kemudian pendukung yang ngomong, semuanya ada rangkaian yang berkaitan satu sama lain. Saya setuju bahwa Prima mungkin partai kecil, bukan tidak mungkin suasana kebatinan Prima juga dimanfaatkan. Apakah kemudian langsung atau tidak langsung ini butuh pembuktian lain. Tapi kita bisa melihat bahwa suasana keseriusan menyelenggarakan pemilu ini memang nihil ya. Contoh banding ini. Tadi saya mau melanjutkan poin Kang Saan ya. Soal KPU harus serius. Ini untuk soal banding tidak perlu terlebih dahulu memori banding. Cukup pernyataan di depan hakim atau menyatakan di pengadilan untuk banding. Ini masih menunggu memori banding. Memori banding ini pelengkap, tidak wajib. Apa salahnya kemudian KPU sudah memastikan banding? Nah ini masih bicara soal memori, sudah mau mempersiapkan segala macam. Jadi saya melihat ada suasana ya yang membuat kita semua berdebar-debar. Jadi tidak hanya Bang Jabo dan Prima sedang menuntut proses yang jujur dan adil. Kita semua menuntut itu. Jangan-jangan ini penyakit sama yang tidak terselesaikan. Saya takut ya, kalaupun dikabulkan hak Partai Prima untuk menjadi peserta pemilu, untuk ikut verifikasi administrasi dan faktual lagi, tapi kalau penyelenggaranya tidak fair, jangan-jangan nanti kalah lagi nih. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama agar pemilu ini jalan, ini perintah konstitusi. Jangan nanggung, saya dukung KPU banding, itu nanggung. Saya menolak setiap langkah-langkah menunda pemilu. Periode yang dilanjutkan, atau 3 periode. Itu harusnya pernyataan keluar dari siapa itu? Dari presiden. Dari dulu pelin-pelan, patuh kepada konstitusi, tapi kemudian bersuara. Intervensi. Enggak, bukan intervensi. Kita harus paham ya tugas kepala negara dan kepala pemerintahan. Jamin pelaksanaan pesta demokrasi. Sejauh mana presiden bersikap secara negarawan. Dari dulu kita nunggu. Dia harus bicara soal, saya perintahkan, tidak boleh mulai hari ini ada bicara soal 3 periode, tunda pemilu dan segala macamnya. Tapi sampai hari ini beliau cuman bergerak seperti belut licin kemana-mana ya. Harusnya tidak bicara soal patuhi konstitusi. Toh konstitusi bisa dia ubah dengan partainya yang banyak. Tapi mari bicara, mari kita jalankan konstitusi, tidak ada lagi yang boleh ngomong ini. Ini bicara tampar sana sini, tapi setelah ada yang bicara tidak merasa tertampar. Jadi betulkah presiden taat dengan konstitusi? Mari kita tunggu. Besok berubah lagi atau tidak? Oke, silakan tanggapannya. Ya kan nggak sesimpel itu Bang Ferry. Saya yakin Bang Ferry ngerti. Simpel. SBY pernah bicara. Tanya teman-teman di DPR, orang lagi reses. Nggak mungkin ini kita presidennya, bukan DPR-nya yang dipindahkan. Nggak mungkin ini 1-2 orang Bang. Ini kalau seandainya ya kita ngikutin presiden logiknya itu kan kepala negara, kepala pemerintahan. Ya Bang, logiknya itu gini, Abang pasti ngerti. Ini kalau saya tetap mau dieksekusi, pasti ada amandemen di DPR. Loh. Ya loh. Dan kalau dari situ pasti ada orkestrasinya. Kalau pemerintahnya otoriter bisa saja. Kok langsung nuduh pemerintah? Iya. Kenapa presiden tidak pernah berbicara secara gamblang bahwa presiden saya menolak semua presiden upaya penundaan pemilu. Seperti presiden bicara dia kecewa ada pejabat-pejabat yang presiden melakukan mengajak hal-hal kita hedon. untuk hal yang paling penting. Kalau kita udah nggak percaya konstitusi lagi, kita mau ngapain? Presiden ngomong kalau ada orang memperpanjang pemilu dia akan merasa ditampar. Hari ini banyak yang bicara tetapi tidak pernah presiden merasa tertampar dengan memberhentikannya jadi menteri. Menterinya sendiri itu. Jadi gini lah Bang, kalau orang paling dipercaya presiden, pembantu para presiden. Tetapi bicara soal menunda pemilu, 3 periode, katanya presiden merasa tertampar, terhina dong harusnya presiden. Tapi tidak sama sekali orang ini tetap di jabatannya. Soal perpanjang, perpendek,
kita ngomong ideas. Bad ideas itu nggak boleh dihukum. Bad behavior boleh. Valdo, saya bilang ya misalnya dalam ketatanegaraan ini bukan upaya untuk manajemen kalbu ya. Ini ketatanegaraan ini ada konstitusi aturan. Dong. Presiden kalau presiden kesana. bicara Apalagi? konstitusi terang benerang saja. Apalagi? Konstitusi saya tidak akan melanggar konstitusi. Sekeliling saya tidak akan melanggar konstitusi dan berbicara soal pelanggaran konstitusi. Tiap ditanyakan ini seorang presiden, anggota KSP bicara pelanggaran konstitusi diam saja. Ya makanya presiden udah ngomong tadi barusan diputar, saya nggak ngerti, nggak ngelihat atau gimana. Tapi lagi-lagi Bang, kalau tidak ada upaya ke sana, konsensus DPR nggak ada, tidak ada gerakan politik ke sana, ya ini gosip aja. Ini gosip menurut Anda? Gosip aja dong kalau seandainya tuduhan orkestrasi yang melawan konstitusi. Proses hukum tetap berjalan. Presiden ngomongin banding, ayo monggo silahkan. Itu menurut Istana, menurut Anda itu bukan sesuatu yang ya, orang bicara silakan ya? dong Mbak Rifana. Orang bicara nanti dibilang lagi sama Bung Ferry nanti ini melarang orang berbicara menyampaikan pendapat, anti demokrasi lalalala kesana lagi larinya toh. Nah jadinya mau nggak mau kita mesti gimana? Presiden berkali-kali ngomong kita lagi fokus pemerintahan, kasih sedih juga sih kadang-kadang. Valdo nggak ngerti sedih juga antara perlindungan hak dan pelanggaran dari kewajiban. Hak publik harus diberikan seluas-luasnya. Hak pejabat kewajibannya adalah memastikan ketertiban konstitusi. Ini kewajiban memastikan konstitusi tidak jelas, hak orang juga dibatasi. Di mana pembatasannya? Wah ini Haris baru diangkat. Boleh ngomong. Kalau presiden boleh ngomong sembarangan, tetapi warga negara tidak boleh. Yang mana lagi? Ini Haris. Barusan P21. Oke, kita kembali lagi nih, fokus. Oke, Kang Sar sebentar, saya ingin tanya ya. Kami dapat informasi sebetulnya operasi untuk menunda pemilu itu juga datang dari lembaga legislatif. Ada pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu kemudian dilakukan dari legislatif masuk ke yudikatif melalui celah hukum. Masa Kang Saan nggak dengar? Ya gini, kalau kita ingin tahu bahwa ada kekuatan eksternal lah ya yang bermain di kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu sederhana aja. KY, Mahkamah Agung itu masuk memeriksa hakim-hakim yang memutus, dan pemeriksaannya juga bukan hanya pemeriksaan atas putusan substansinya, tapi juga semua hal. Jadi KY Mahkamah Agung seperti pernah saya sampaikan itu turun tangan untuk menangani ini semua. KY sedang turun tangan dan membongkar ini semua. Apakah misalnya ini murni putusan hukum atau memang ada soal lain di balik itu. Nah, jadi ini bisa terurai motif dari putusan ini itu ketika nanti hasil dari pemeriksaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Menurut saya itu yang kita hari ini perlu dorong. Jadi, tapi kalau kekuatan besarnya juga bisa mempengaruhi KY dan juga Mahkamah Agung itu beda lagi ceritanya. Ya kita lakukan dulu sama KY dan Mahkamah Agung secara cepat untuk memproses terkait dengan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya mau ke Gus Jabo. Gus Jabo, selain partai Anda, menurut Anda siapa yang diuntungkan dari putusan PN Jakpus ini? Partai Anda jelas diuntungkan, tapi masa nggak ada pihak lain yang diuntungkan? Saya nggak peduli. Itu bukan wewenang saya, bukan ranah saya. Yang penting sejak awal ya tujuan kita ke PN itu menuntut keadilan, menuntut hak politik. Prima menjadi peserta pemilu yang pada waktu proses meskipun merugikan suara 250 juta penduduk yang lain begitu ya? Kan itu hak Partai Prima dipenuhi, tapi putusan dari 250 juta penduduk. Itu putusan PN-nya, itu urusan hakim, jangan ditanyakan ke kita gitu loh. Itu urusan hakim gitu loh. Maka dari itu saya katakan sebagai partai kan harus mendengarkan suara rakyat juga, suara rakyat boleh memilih begitu. Tapi kalau pemilunya nggak ada kan nggak bisa ikut dipilih. Loh kita belum dipilih, kita lagi mau masuk aja dihambat, didolimi, dihalang-halangi gitu loh. Gimana kita mau berkompetisi gitu loh. Jadi berpikirlah yang rasional, berpikirlah yang objektif gitu loh. Jangan berprasangka di dalam merespon sesuatu gitu loh. Supaya apa? Bangsa kita ini dewasa. Sampai sekarang terus kita ribut gitu loh. Kesejahteraan rakyat, demokrasi gitu loh. Kemudian mereka nggak peduli ke sana, kenapa? Subjektif semua, kepentingan partai sendiri semua gitu loh. Partai baru yang mau ikut saja, yang rasional. Nah, ini poin ya. Yang dituntut Partai Prima adalah hak keperdataan partainya.
kalau ini dituntaskan, selesai urusan. Tapi tiba-tiba putusan meloncat menjadi yang dirusak hukum publik, hak 270 juta orang. Karena permohonannya di awal ya, juga di awal begitu. juga. Petitumnya itu bagi saya sangat emosional dan kemudian mestinya pengadilan secara bijaksana tidak mengabulkan ini. Kalau mau, kan perdataan itu begini, kalau haknya dirusak, ini saja yang diperbaiki. Karena ini kan relasi antara yang menggugat dan tergugat. Tiba-tiba meloncat jadi hukum publik, 270 hak orang jadi hilang. Kalau pengadilan mau fair, mestinya ini dibenahi. KPU mau fair, hak keberdataan orang secara fair juga harus dilindungi. Kalau tidak, yang begini-begini akan terjadi terus. Saya tanya sama Mas Ferry. Mas Ferry sejak awal posisinya adalah KPU tidak jurdil, ya. PKU tidak jurdil gitu loh. Terus kemudian ya kan kita sudah menuntut gitu loh. Terus kalau kemudian tanggal 14 Desember KPU memutuskan dan tidak mencantumkan Prima di berita acara sebagai partai yang tidak ikut pemilu dan kita tidak punya legal standing untuk ke petun gitu loh. Itu solusi untuk mengembalikan hak. Mengembalikan hak apa? Supaya kita bisa ikut kecuali kemudian prosesnya dihentikan. Saya mau membuktikan secara fair ya. Kalau audit KPU itu dibuka akan kelihatan. Prima kah yang jujur atau KPU kah yang jujur? Kalau terbuka ternyata KPU yang curang, maka haknya harus dikembalikan. Jalurnya akan berbeda ini. Dia akan bisa masuk di tengah jalan. Toh Partai Umat bisa masuk di tengah jalan. Partai Prima kenapa tidak? Sekaligus membuktikan kalau ada kecurangan-kecurangan lain, KPU harus membuka dan terbuka bagi publik soal langkah-langkah pilihan. Kita sudah bicara sejak awal itu, Mbak. Gitu loh. Audit KPU, bentuk lembaga independen gitu loh. Buka data partai politik ke publik, biar rakyat tahu siapa yang tidak benar. Apakah Prima? Ini persoalan antara Anda dengan KPU, tapi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian merenggut hak rakyat 270 juta pemilih ini. Jadi kemudian melebar menjadi awal mulanya kan dari KPU yang tidak jurdil gitu loh. Semua harus melihat ke sana dulu. Tapi petitum Anda dari awal sejalan dengan kelompok yang ingin menunda pemilu. Kenapa petitumnya begitu? Sejalan gimana? Gimana cara? Sekarang saya nanya sama Mbak. Gimana caranya kita supaya bisa ikut? Gimana caranya? Kita didolimi, ya. Semestinya kita lolos, kita tidak terloloskan, gitu loh. Supaya kita bisa ikut tanggal 14 Desember KPU sudah mengumumkan kita nggak bisa, gimana caranya menurut Mbak Rifana? Gimana? Kalau Anda jadi pemimpin Prima, gimana caranya? Gitu loh. Jadi harus berpikir objektif dong, melihat latar belakangnya segala macam. Jangan kemudian karena ada isu tentang tunda pemilu, 3 periode, terus kemudian haknya Prima dikorbankan, didolimi gitu loh. Ada cara lain tidak sih sebetulnya, Ferry, kalau misalnya ingin mengakomodasi Partai Prima di awal? Soal proses sengketa ini sebenarnya sudah ada jalan. Problematika Partai Prima adalah jalan-jalan konstitusional yang mereka tempuh. Semuanya itu mentok. Yang lucu itu adalah sebenarnya begitu mereka dimenangkan sebagian, itu jalannya sudah terbuka, tapi ditutup lagi oleh KPU. Sehingga mereka suruh memperbaiki data. Ini yang saya bilang Pak Jabo tuh sebenarnya 1 kali 24 jam gimana? 20 provinsi, 13.000 anggota, 1 kali 24 jam. Saya coba memaklumi sisi emosional ini. Ada partai yang diloloskan dengan kecurangan di 24 provinsi, sementara Partai Prima kemudian dikasih waktu 24 jam untuk memperbaiki 24. Memang ini ada kejahatan bagi saya, kecurangan antara penyelenggara. Begitu mantul ke Bawaslu, Bawaslu bilang nebis en idem, padahal kasusnya beda lagi. Tapi memang ada nuansa sangat emosional di bawah Prima. Dan suasana emosional ini mesti kita selesaikan secara bijaksana. Harusnya hakim tuh. Ini bukan kami nih, kompetisi kami bukan ini. Nah ini tidak terjadi nih. Tapi siapa sih yang diuntungkan dengan petitumnya Partai Prima ini yang kemudian itu dikabulkan? yang diuntungkan adalah orang yang akan menikmati perpanjangan dari penundaan. Berarti siapa? Ya nggak usah diterangkan lagi. Orang yang menikmati perpanjangan itu yang diuntungkan. Bagaimana respon istana? Salah satunya Bang Jabo yang pakai baju kotak-kotak. Lihatlah, saya berkali-kali saya berkali-kali sampaikan, lihat prosesnya di DPR. Ada, buktikan aja Bang Ferry. Mau ngapain? Kan negara ini ada sistemnya. Coba deh istana mendorong buka sipol KPU atau baru paten. Kalau cuma dorong-dorong itu. Ada nggak Bang Ferry? Saya nggak usah jauh. Coba deh berani bilang. Ada proses itu? Tapi saya mau tanya ya, dengan adanya ini siapa yang diuntungkan sih sebetulnya? Merasa diuntungkan nggak dengan penundaan pemilu ini? Gini loh, kita ini kan bernegara ini ada sistemnya. Ya, udah ada UU-nya, udah ada peraturannya, DPR-nya ada, pemerintahnya bekerja.
PN-nya juga bekerja, proses banding ada. Ini kan kita nggak bisa nih liar-liar aja bicara nih, sesuai dengan kemana arah besar kita masing-masing. Saya mau ngelanjutin, bad ideas itu nggak bisa dihukum. Bad behavior bisa. Saya bilang misalnya, bajunya Mbak Rifana ini dari semut nih, ide. Tapi kok saya paksa Mbak Rifana pakai baju dari apa gula misalnya kan dikelilingi semut. Ya, saya salah. Saya kan nggak bisa kalau bad behavior. Tapi bad ideas, it's okay. Jadi bad ideas melanggar konstitusi itu it's okay ya? Loh, jangan dong. Kalau seandainya mau bikin konspirasi, ya bikin konspirasi nih ya bikinlah yang konstitusional. Jangan liar kayak gini gitu loh. Karena kan prosesnya di DPR-nya nggak ada, DPR-nya juga lagi reses. Nah kita lagi nuduh apa? Kita lagi gosip apa ini? Oke. Menurut Daveri ini operasi lanjutan dari yang sebelumnya pernah digalang. Jadi kan secara politik sudah pernah digalang oleh ketum-ketum partai, kemudian gagal. Digalang oleh Pak Luhut begitu ya, oleh Menteri Bahlil, kemudian gagal secara politik ya. Kemudian masuk ke dalam celah hukum. Ini operasi lanjutan nggak menurut kita? Kan bisa ya, ini ilmu nalar dasar ya. Kalau sudah ada premis mayor, premis minor, premis mayor, simpulannya kita bisa lihat. Ini rangkaian peristiwa banyak sekali. Tiba-tiba datang putusan ini melengkapi peristiwa-peristiwa itu yang semua adalah lingkaran istana begitu ya. Lalu jangan-jangan emosional, tadi Bang Jabu sangat emosional. Hak kami bagaimana? Jangan sisi emosional dari teman-teman Partai Prima ini sedang dimanfaatkan orang-orang karena memang mereka berhak menuntut keadilan. Jadi bagi saya kalau tahu nalar sederhana, ini rangkaian peristiwa semua. Kalau di pengadilan, rangkaian peristiwa ini bisa menyimpulkan terjadi atau tidak terjadinya sebuah kejahatan. Sisi emosionalnya Partai Prima dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan operasi penundaan pemilu ini bagaimana? Ya silakan saja, kita kan tidak masuk ke ranah itu. Itu kan pertempuran besar gitu loh. Ya, yang sekarang ini kemudian menimbulkan prasangka, menimbulkan spekulasi-spekulasi gitu loh. Kita tuh sederhana saja kok Pak sejak awal bahwa kita ini jangan didolimi ya, kita punya hak untuk ikut pemilu gitu loh. Mestinya KPU mempermudah partisipasi politik rakyat, jangan menghambat. Ini kan tidak gitu loh. Hanya itu saja. Kita ingin hak politik kita dikembalikan. Kita ingin ikut gitu loh. Udah sederhana saja, persoalan selesai gitu loh. Iya kan? Kang Saan dari DPR, kalau misalnya melihat terus-menerus operasi ini berlangsung ya, operasi untuk menunda pemilu ini seperti naik turun ada timbul tenggelam begitu ya. Ini bagaimana? Apakah DPR nggak khawatir bahwa kredibiliti KPU nanti akan terganggu begitu, akan diragukan oleh publik juga? Ya pertama DPR tidak terpengaruh ya dengan wacana dan sebagainya selama konstitusinya tidak berubah, undang-undang dasarnya tidak berubah, undang-undang pemilunya tetap. Nggak ada konsensus berarti ya di DPR untuk menggelar amandemen konstitusi ya? Belum ada ya sampai hari ini. Yang kedua, semua proses terkait dengan tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu jalan terus. Sekarang kita mau masuk kepada tahapan pendaftaran calon anggota legislatif. DCS. Nanti PKPU-nya akan kita bahas. Jadi di DPR sampai hari ini normal aja. Artinya gini, DPR tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk terkait dengan soal wacana apakah 3 periode, apakah penundaan pemilu dan sebagainya. Tetap fokus bagaimana semua tahapan itu berjalan dengan baik dan tahapan-tahapan berikutnya juga dengan berjalan baik. Kalau tahapan disiapkan dengan baik oleh KPU dan dilakukan secara profesional, maka optimisme terhadap penyelenggara akan tumbuh. Makanya kita selalu mengingatkan agar KPU tetap profesional. Makanya terkait dengan berbagai isu yang merteba KPU, itu kita minta agar KPU sungguh-sungguh untuk merespon itu semua agar kredibilitas dan integritas serta kepercayaan terhadap KPU itu terjaga. Kalau tidak terjaga, nanti orang akan pesimis dengan hasil pemilu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nanti ada distrust dari hasil pesta demokrasi kita. Bagaimana kemudian mahasiswa melihat putusan PN Jakarta Pusat dan juga operasi ugal-ugalan menunda pemilu, apakah kemudian mahasiswa khawatir bahwa suara mereka nanti terancam tidak bisa dipakai pada pemilu 2024? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung sapa dari Senat Mahasiswa FISIP Universitas Mustopo. Langsung teman-teman siapa yang mau bertanya duluan? Haris dan Tia siapa duluan? Haris dulu Mbak. Oke silakan. Ya, selamat malam Mbak Rifana dan Bapak-Bapak narasumber malam ini. Langsung aja. Bila kita melihat persoalan ini dari kacamata hukum, tidak ada regulasi yang mengatur penundaan pemilu dalam konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, seperti apa yang disinggung oleh Pak Ferry sebelumnya, dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemilihan untuk menunjuk anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakilnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Lalu jika pemilu ditunda, apa nih yang akan menjadi dasar untuk para penyelenggara negara untuk menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya? Bagaimana bisa ada putusan yang mencederai demokrasi di negara yang menggelorakan? Oke, bisa dinyalakan dulu, iya. Kita tadi nggak lihat nih yang mana. Silakan. Maaf Mbak, sorry, error tadi. Iya, jadi seperti tadi yang disinggung oleh Pak Ferry gitu ya. Dalam pasal nomor 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa pemilihan-pemilihan dari anggota DPR, DPRD, DPD dan juga Presiden dan Wakilnya itu dilakukan selama 5 tahun sekali. Nah, bagaimana bisa ada putusan yang akhirnya mencederai demokrasi di negara yang menggelorakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya gitu. Terima kasih Mbak. Pertanyaannya apa? Bagaimana bisa ada putusan yang mencederai demokrasi di negara yang bentuknya demokrasi? Ya. Silakan Tia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, Partai Prima kan mengambil jalur hukum dalam persoalan ini. Nah, terlihat tuh bahwa terdapat beberapa langkah yang tidak sesuai dengan konstitusi. Apa jangan-jangan ini tuh merupakan permainan partai besar yang menggunakan partai kecil sebagai bahan uji? Oke. Nah, karena kan dalam pembela demokrasi itu konstitusi juga menjadi aspek yang diprioritaskan. Oke, pertanyaan bagus sekali. Saya langsung mau kasih kesempatan untuk Gus Jabo. Apakah Partai Prima sebagai partai kecil digunakan oleh partai besar untuk melakukan penundaan pemilu itu tadi? Saya koreksi ya, Prima bukan partai kecil, Mbak. Kita partai baru karena kita belum pernah berkompetisi gitu loh. Sehingga definisi partai kecil salah itu gitu loh. Ya kan? Kita itu hanya melakukan upaya hukum. Ya kan? Supaya hak kita dipenuhi, keadilan kita terpenuhi. Sekarang saya mau katakan yang tadi pertanyaan pertama ya. Oke, kita taat konstitusi. Bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi kalau proses pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu tidak jujur dan adil, gitu loh, itu berbahaya nggak? Faktanya apa sekarang ini? Bagaimana banyaknya kasus di DKPP yang sedang disidangkan? Gitu loh. Yang melaporkan siapa? KPU daerah melaporkan komisionernya, gitu loh. Karena mereka dipaksa untuk meloloskan partai-partai politik yang sebetulnya tidak lolos. Ini ada fakta yang kita semua tidak bisa memungkiri, gitu loh. Ada fakta bahwa oke, setuju kita prosedural 5 tahun. Tapi juga harus clear. Proses dan tahapannya ini harus jujur dan adil. Tidak boleh kemudian KPU gitu loh. Mestinya partai yang nggak lolos, diloloskan. Yang lolos tidak diloloskan. Ada apa? Gitu loh, ada apa? Ini kan berbahaya. Kenapa? Hasil pemilunya nanti itu bakal digugat. Bakal tidak legitimate, bakal menimbulkan gonjang-ganjing yang lebih besar. Gitu loh, demokrasi dipertaruhkan, kesejahteraan rakyat dipertaruhkan gitu loh. Ini juga harus dilihat oleh semua pihak gitu loh. Oke, tadi yang pertanyaan kedua, Partai Prima sebagai partai yang baru, saya koreksi ya, bukan partai kecil ya, tapi partai baru digunakan oleh partai besar. Siapa yang menggunakan? Siapa yang menggunakan? Sebutkan gitu loh. Siapa yang kemudian menunggangi Prima? Sebutkan gitu loh. Biar fair, jangan kemudian ini bersayap semua. Jangan kemudian melakukan intimidasi. Kami nggak takut gitu loh. Jadi ada intimidasi yang diterima oleh Partai Prima? Menteri mengintimidasi ketua umum partai besar, mengintimidasi. Oh maaf, atas nama demokrasi, ya, atas nama perjuangan demokrasi, kami tidak takut. Istana, Valdo, apakah kemudian Presiden tidak tergugah ya untuk melakukan political will
menertibkan ataupun menegakkan aturan pernyataan bahwa tidak boleh ada lagi yang melakukan operasi penundaan pemilu. Semuanya harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Itu kan kalau misalnya ada political will dari presiden, ini semua tidak akan terjadi. Wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan itu nggak akan timbul tenggelam seperti ini. Ya Mbak Rifana, berkali-kali lagi saya harus sampaikan, negara ini ada sistemnya. Ya prosesnya ada juga. Kalau seandainya mau mengubah ini, ya udah lakukan prosesnya, amandemen, konkret tuh barang, konkret. Apalah saya nggak ngerti kenapa ada kata-kata begitu, sedangkan prosesnya nggak ada gitu. Jadi ya berubah, ya kita kan bernegara ini ada sistemnya sekali lagi ya. Dan sedih juga sih kadang-kadang. Presiden selalu kena nih dalam hal-hal kayak gini gitu. Untuk politik elektoral ini presiden tuh sering jadi kambing hitam. Ibarat orang makan kita yang kena getahnya gitu. Padahal beliau berkata berkali-kali kita taat sama konstitusi. Kalau seandainya mau ngubah nih, saya juga ditanya sama Mensesnek, dipanggil. Apa kita nggak baca undang-undang ya? Ya kalau seandainya mau ditunda, ya kan adanya di amandemen konstitusi. Nah berkali-kali Pak Saan tadi bilang, kita lagi reses dan sebagainya. Jadi kan kita bernegara, mohon maaf nih, kita bernegara ada sistemnya, ada aturannya, ada skemanya. Nggak bisa pakai gosip-gosip aja. Tuduhan ke sana, tuduhan ke sini, pengen begini, pengen begono. Ya nggak bisa dong. Ya, walaupun kita juga nggak ngelarang orang pengen bergosip, berpikir begini, begono, ya nggak masalah. Jadi kalau seandainya tidak ada buktinya, ini fix ngarang, tok. Oke. Kang Saan, apa dampaknya kalau misalnya KPU terus-menerus diganggu dengan operasi penundaan pemilu ini? Ini akan mengganggu tahapan ke depan, kemudian nanti membuat publik ya tidak trust gitu loh terhadap hasil pemilu. Ya selama KPU-nya kredibel ya, punya integritasnya terjaga, apapun misalnya independen tadi, profesional, apapun yang terjadi, ya dia akan terus jalan ya. Ini justru sekali lagi ini adalah ujian bagi kredibilitas, integritas, profesionalnya dan juga daya tahan KPU. Nah, maka independensi KPU itu kan menjadi penting agar dia tidak tertarik kena tarik menarik pusaran-pusaran politik yang ada. Tapi agak sulit kayaknya ya untuk tidak tertarik dalam pusaran politik itu karena dipilihnya aja oleh partai politik, oleh fraksi partai. Selama ini kan banyak partai yang tidak menghendaki penundaan. Artinya gini, hampir belum ada partai yang ada dulu minta perpanjangan. Sekarang udah enggak. Udah enggak ada kan, semua berkomitmen agar pemilu itu kan tetap 14 Februari 2024. Nah, tadi Pak Aldo mengatakan bahwa misalnya gini gosip. Memang gosip ini kan dimulai awalnya dari menteri kan. Justru kenapa menjadi ini karena menteri yang ngomong, yang bicara kan gitu loh. Tapi sekali lagi selama presiden firm bahwa pemilu tetap akan dilakukan 14 Februari dan presiden memerintahkan misalnya kepada Menteri Keuangan untuk menyairkan anggaran untuk pemilu kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi komitmen pemerintah itu nanti ditunggu ya? Iya, pasti kita tunggu. Terakhir Daveri, menurut Anda operasi untuk menunda pemilu ini akan timbul lagi atau tenggelam lagi terus tidak akan pernah padam? Ya, saya merasakan itu dan punya banyak bukti soal itu. Saya mengapresiasi Valdo yang selalu memputihkan kambing presiden ya. Yang sebelumnya Valdo di 2009 paling rajin mengkambing hitamkan pemerintah. Itu kan udah selesai. Ya, makanya sudah 2019, saya apresiasi dengan kemampuannya memutihkan. Tetapi argumentasi Valdo tidak diiringi data dan fakta. Begitu dengan rangkaian yang banyak, buktinya lalu menteri yang ngomong, ya ada Pak Bahlil. Ya, jadi waktu kita nggak banyak nih. Jadi gimana? Menurut Anda operasi itu akan timbul tenggelam terus? Saya yakin ini sedang testing the water ya. Mana? Ya, karena semua coba lihat ya, muncul hilang, ditolak habis-habisan, kemudian hilang.
lalu muncul lagi, ditolak habis-habisan, hilang lagi. Muncul begitu terus dari fakta-fakta. Makanya omongan Valdo kan cuma bilang gosip, gosip. Itu memudahkan ya. Padahal presiden berubah-ubah juga, pelin-pelan juga. Ada bilang patuhi konstitusi, ini cerita-cerita menampar saya tiba-tiba hilang karena ditolak. Lalu muncul lagi. Biarkan orang bebas berdemokrasi. Ini kan juga demokrasi. Anda boleh bilang impeachment saya juga membiarkan orang yang kemudian bicara soal 3 periode. Ada nggak Bang buktinya gerakan di DPR simpel aja? Pak, Bapak harus belajar di MPR bukan di DPR. Iya, ada gerakannya ada. Ketua MPR yang bilang ada rencana usulan perubahan undang-undang dasar. Ada nggak ketua partai ngarahin ke ketua fraksi? Pak, MPR itu ada Pak, bukan ketua partai. Ya, ada MPR. ya kan, Undang-undang dasar mengatakan pasal 3 MPR yang berwenang. Juga, kan? Makanya omongan Anda tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta. Ini bisa dilihat. Oke, jadi menurut Ferry ini operasi ini akan timbul tenggelam, ini testing the water ya. Sampai dengan betul-betul pemilu bisa dilaksanakan, dan itu tugas konstitusional kita untuk bersama-sama menjaganya agar Valdo dan bosnya tidak merusak konstitusi. Selagi nggak ada gerakan di DPR, berarti itu gosip aja. Oke, waktu yang akan membuktikan. Ya, itu aja caranya. Waktu yang akan menjawab juga. Karena ini ujian bagi demokrasi kita, Republik Indonesia. Setelah ini bagaimana kemudian teman-teman dari Komika melihat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa ada operasi penundaan pemilu, bagaimana para milenial ini, anak-anak muda ini memberikan sentilan-sentilan terhadap operasi-operasi itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo. Saya Duto Triaji. Dan hari ini kita membahas topik yang cukup menarik. Topiknya tulisannya adalah ugal-ugalan operasi tunda pemilu. Wih, apa tuh, Dok? Ini sih kalau aku dengar-dengar isunya ini mencuat lagi karena Partai Prima membuat gugatan di PN Jakpus. Habis itu PN Jakpus membuat keputusan untuk menunda pemilu. Aduh, tapi dari semua kejadian ini sebenarnya ya ada sisi positif dari penundaan pemilu ini. Kenapa gitu? Karena gara-gara adanya wacana penundaan pemilu ini, kita sebagai masyarakat akhirnya jadi tahu kalau ada yang namanya Partai Prima. Oh iya benar. Oh iya, benar. Sebelumnya kita belum kenal. Mohon maaf nih. Sebelumnya nggak tahu ya. Benar. Sebelumnya kita saya nggak tahu. Benar. Karena jujur ya, yang saya tahu tuh Prima ya cuma Prima Gama, Prima Jasa, sama Beri Prima. Jadi ya benar, karena masih baru ya Pak ya. Betul. Masih baru. Tapi menurutku toh ya, dengan adanya isu ini justru Partai Prima, partai yang baru ini menunjukkan kalau mereka ini adalah partai yang berani. Kenapa tuh, Dok? Partai yang baru itu biasanya lagi sibuk nyari kader. Cuman Partai Prima yang awal-awal langsung nyari musuh. Langsung nyari musuh. Langsung nyari musuh Partai Prima. Keren banget. Tapi ini yang jadi masalah juga nih, Dok. Kenapa begitu? Kenapa Partai Prima yang masih baru ini bisa bikin netizen jadi gempar gitu? Ya maksudnya kalau Partai Prima nggak masuk pemilu, ya ibaratnya gini lah, Dok. Ibaratnya kayak gimana? Partai Prima nggak masuk pemilu 2024 tuh sama kayak Guatemala nggak masuk Piala Dunia sepak bola. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Karena belum banyak yang terlalu tahu ya. Betul. Iya Lain benar. cerita kalau misalkan yang nggak masuk Piala Dunia itu Itali. Gempar tuh semua kan. Sama kayak pemilu ini. Kalau misalkan di pemilu 2024 ini yang nggak masuk itu PDIP ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena tergantung keputusan dari KPU tentunya. Administrasi kita nggak tahu. Tergantung. Tapi lagian ya, kalau aku ikutin beritanya, aku pribadi tuh nggak bisa menyalahkan Partai Prima. Kan banyak netizen menyalahkan Partai Prima. Karena kan sebenarnya Partai Prima tuh wajar dia bikin gugatan. Dan habis itu gugatannya dikirim ke KPU. Yang aneh tiba-tiba PN Jakpus bikin keputusan pemilunya ditunda. Ini ibaratnya tuh ya, kayak ada di sekolah nih ujian nasional, ada satu siswa yang nggak lulus. Tiba-tiba Menteri Pendidikan ngomong, oke, karena si Abdi nggak lulus, ujian nasional kita ulang. Masalahnya ulangnya dari bayar SPP nih. Nah makanya kan pusing jadinya. Capek, banyak kos yang harus keluar. Bener. Tapi ada satu masalah lagi nih, Dok. Kenapa tuh? Kayaknya lu kelihatan nggak update. Apa? Karena baru-baru ini PN Jakpus itu baru aja mengeluarkan statement, Dok. Kalau pemilu
itu bukannya ditunda, tapi diulang. Gimana ulang? Coba ulang. Pemilu bukannya ditunda nih, tapi diulang. Bukannya sama aja ya? Maju gitu. Nih ya, bapak-bapak nih yang ngomong ini ya, bukan masalah bahasanya gitu. Bukan masalah masyarakat itu kesel sama ini jadi mundur gitu. Ya. Itu bahasanya mau dirubah jadi pemilu ditunda, pemilu diulang, pemilu di blek gitu. Terserah gitu. Yang penting itu jangan dimundur, itu yang bikin masyarakat kesel. Betul. Dan banyak yang terdampak gara-gara wacana penundaan pemilu ini, Do. Benar. Siapa aja yang terdampak, Contohnya, menurutku nih Pak ya, kenapa banyak orang yang kesel pemilu ini ditunda? Karena udah banyak partai yang cetak baliho. Udah banyak yang cetak kaos. Kita kan nggak mau ngeliat partai-partai itu akhirnya buka distro, Pak. Kita kan nggak mau. jadi di Tebet ya? Ya kan nggak mau gitu. Dan yang paling diuntungkan ini kalau pemilu ditunda cuma satu. Apa tuh, Do? Tukang sablon. Oh. Pasti kan orderan lagi. Sama ini, Do. Siapa? Koruptor. Kenapa gitu? Jadinya korupsi lagi. Nah, masalahnya gini, Do. Ada satu hal yang gue tangkap dari lo. Ternyata ya, gue pernah baca artikel gitu, banyak pengamat politik yang bilang kalau ada organisasi terselubung yang berusaha menunda pemilu ini. Aku pernah baca itu. Pernah kan? Pernah baca itu. Siapa yang lo baca? Menurutku sih para pejabat-pejabat kayaknya. Menurut gue bukan. Tapi komunitas sablon Indonesia. Oh iya benar. Pasti karena ini pengen itu ya. Betul, mereka pengen dapat orderan lagi. Pasti pengen dapat orderan lagi. Tapi ya menurutku nih sebagai masyarakat kita dari stand up komedian ini Mbak Nana. Kita tuh stand up di sini udah sering, Pak. Dan kita udah ketiga kalinya nih ngebahas masalah penundaan pemilu. Bayangin. Udah tiga kali. Yang pertama tuh ngomongin Jokowi 3 periode. Oke. Yang kedua penundaan pemilu. Sekarang pemilu diulang. Ya. Masyarakat udah sabar. Udah gitu Pak, gitu maksudnya. Gak usah lagi gitu ada isu ini. Dan mohon maaf Mbak Nana nih, kalau misalnya isunya muncul lagi ke depan, stand up komedian gak usah diundang Mbak. Kenapa? Langsung undang pejabatnya, karena kayaknya pejabat yang lebih lucu dari stand up komedian. Nama saya Aldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Ada Duto dan juga Aldo. Semoga sentilan-sentilan dari Duto dan juga Aldo tadi bisa sampai pesannya ya kepada para pejabat negeri ini dan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Semoga Pak Jokowi sesuai dengan janjinya tetap melaksanakan konstitusi, bisa menggelar pemilu 2024. Waktu yang akan menjawab ya, Valdo Maldini. Nanti kita undang lagi. Penampilan dari teman-teman komisi.co tadi sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Ada staf khusus Mensesnek RI, Valdo Maldini, kemudian Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo. Semoga cepat sembuh. Gus Jabo sakit gigi tapi mau datang ke sini. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa. Terima kasih Kang Saan dan juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Daveri Amsari. Terima kasih Daveri dan juga teman-teman dari Universitas Mustopo. Terima kasih sudah mengikuti dialog kita dan kita akan bertemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Political Show akan hadir nanti dengan topik lainnya. Semoga bukan topik pemilu ditunda lagi karena kita udah 3 kali bahas ini. Tapi pemilu harus tetap berjalan. Ingat, Rabu 14 Februari 2024 Anda semua harus memberikan hak suaranya. Saya Rifana Pratiwi pamit. Saat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan Political Show. Gua mau salam.